Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faslun fasal wa yustahabbu lil imami ayyajhara bil qiraati fi subhi wal aulayaini minal maghribi wal aulayaini minal isya'i. Pasal ini menjelaskan imam disunahkan untuk mengeraskan bacaan Fatihah di waktu sholat subuh pertama, yang kedua di waktu sholat maghrib, yang ketiga di waktu sholat isya. Jadi sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya bacaannya dikeraskan. Kapan itu? Fi subhi al-aulayaini, di sholat subuh 2 rakaat pertama. Memang subuh itu rakaatnya cuma 2. Wal aulayaini minal maghribi, jadi yang dikeraskan juga 2 rakaat pertama sholat maghrib. Sholat maghrib itu rakaat pertama bacanya keras, rakaat kedua bacanya keras. Wal aulayaini minal isya'i, 2 rakaat pertama sholat isya itu disunahkan imam membaca keras bacanya. Wa dalilu alaihi naqalal khalfa minas salaf, dalilnya adalah yang biasa dinukil oleh ulama khalaf dari ulama salaf, yang biasa diambil oleh ulama khalaf dan ulama salaf. Ulama khalaf itu siapa? Ulama sesudah ulama imam madhab. Setelah ulama imam madhab itu disebut dengan ulama khalaf. Termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sudah ulama khalaf. Imam Nawawi itu udah ulama khalaf. Syekh Abdul Qadir Jailani itu udah ulama khalaf. Ulama salaf itu zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi dan zaman tabi'in. Jadi 3 generasi pertama itulah disebut dengan ulama salaf. Nah, selanjutnya adalah namanya ulama khalaf. Ulama khalaf ini mengambil dari ulama salaf, seperti itu. Penjelasan dari ulama salaf ke ulama khalaf seperti itu. Ulama khalaf menjelaskannya ke kita juga seperti itu. Wa yustahabbu lil ma'mumi ayyasirra, untuk makmum disunahkan membacanya pelan, dirinya sendiri aja yang dengar. Jadi kalau imam membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, makmum bareng bacanya tapi pelan. Makmum bareng bacanya tapi pelan. Li'annahu idza jahara, sebab kenapa kok makmum harus baca pelan? Karena kalau makmum membacanya kencang sama dengan imam, naza'al imam fil qiraah, nanti bacaannya akan bertumburan dengan imam. Ribut banget imam baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, imam juga Bismillahirrahmanirrahim, jadi kacau balau jadinya begitu.
Makanya ini tidak boleh, makmum harus bacanya pelan saja. Imam aja yang kenceng, makmum bacanya pelan, ngikuti imam tapi pelan. Makanya dikatakan idza jaharona zal imam fil qiraah. Kalau seandainya makmum bacanya kenceng, maka akan bertumburan bacaannya dengan bacaan imam. Wali annahu ma'murun bil insati ilal imam, karena makmum itu diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Makmum kewajibannya adalah mendengarkan bacaan imam. Kalau bacanya kenceng kayak gitu mana bisa dengerin bacaan imam. Kalau bacanya pelan bisa dengerin bacaan imam. Tapi kalau bacanya kenceng kayak gitu juga tidak bisa dengerin bacaan imam. Fa idza jahara lam yumkinhu al insat. Kalau baca makmumnya kenceng, tidak mungkin al insat, tidak mungkin dengerin bacaan imam. Kalau kita baca kenceng, imam baca kenceng, tidak ada yang dengar. Makanya imam baca kenceng, makmum baca pelan supaya bisa dengerin bacaan imam. Wa yustahabu lil munfaridi ayyajhara fi ma yajharu fihil imamu. Untuk sholat sendirian juga disunahkan untuk membaca keras, memperkeras bacaannya seperti bacaan imam kalau sholat sendirian. Kapan itu? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, isya. Sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib, sholat isya. Enggak zuhur sama asar pelan. Subuh, enggak asar pelan. Subuh, maghrib, isya. Itu harus kenceng bacanya. Disunahkan, bukan harus. Disunahkan bacanya kenceng. Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Li'annahu la yunazi'u ghairuhu. Kenapa kok kalau sholat sendirian disunahkan kencang? Karena kalau sholat sendirian itu dia akan tumburan bacanya dengan siapapun. Sholat sendirian itu bacaannya tidak akan mengganggu siapapun. Tapi kalau sholat jamaah, imam baca kencang, makmum baca kencang, bacaan makmum mengganggu bacaannya imam. Karena itu nggak boleh. Kalau sholat sendirian boleh dikencangkan bacaannya, sunnah bahkan. Wala huwa ma'murun bil insati ila ghairihi fa huwa kal imami. Kalau sholat sendirian tidak ada perintah untuk insat. Insat itu mendengarkan. Jadi kalau sholat sendirian tidak ada disunahkan, tidak ada diperintahkan untuk mendengarkan bacaan orang lain. Jadi kalau sholat sendirian itu seperti imam, bacaannya kencang seperti bacaan imam. Kalau sholatnya subuh, maghrib, isya, zuhur sama asar tidak ya. Wa imkanat imra'atun. Tapi kalau perempuan yang sholat, nah itu laki-laki tadi. Tapi kalau perempuan yang sholat, lam tajhar, jangan ngencengkan bacaan sholat sendirian tadi. Kalau perempuan yang sholat, fi maudhi'in fihi rijalun ajanib, di tempat yang di dalam itu ada orang asing, maksudnya bukan muhrim. Kalau perempuan di rumahnya sendiri boleh mengencengkan bacaannya. Tapi kalau di masjid tidak boleh mengencengkan bacaannya karena di situ banyak orang lain. Kenapa kok nggak boleh? Karena suara perempuan itu aurat, harus ditutupi. Harus ditutupi. Jadi kalau di rumah sendiri nggak apa-apa. Ada kakak, ada adik, ada paman, itu namanya muhrim namanya. Iya, baca Fatihah. Baca Fatihahnya boleh dikencengin. Kalau baca Fatihah dikencengin, otomatis suratnya juga dikencengin. Bukan semuanya yang dikencengin, mulai dari usolli, itu baca sholat yang seperti itu. Bukan semuanya. Tapi yang dikencengin cuman baca Fatihah sama baca surah. Baca Fatihah sama baca surah. Kalau di rumah sendiri disunahkan dikencengin sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Kenapa? Karena di situ tidak ada orang lain, tidak ada laki-laki ajnabi, tidak ada laki-laki asing. Kecuali kalau ada orang laki-laki asing tidak boleh ngencengin suara. Li'annahu la yu'minu li'annahu la yu'minu ay yaftatinna biha.
karena tidak aman dari fitnah. Kalau ngencengin suara, di situ ada laki-laki lain yang bukan muhrim, bukan suaminya, tidak aman dengan fitnah di situ. Nanti katanya minta diperhatiin pula kan gitu kan. Misalnya ada janda, bacanya kenceng-kenceng, nah di situ nanti ada duda, dan siapa tahu duda itu tertarik, yang seperti itu nggak boleh yang seperti itu. Itu namanya fitnah. Jadi kalau sholat perempuan di situ ada laki-laki lain yang bukan suaminya, bukan keluarganya, bukan kakaknya, bukan adiknya, bukan muhrimnya, kemudian mengeraskan suara, di situ tidak aman dari fitnah. Makanya lebih baik sholatnya diam saja, tidak usah dibunyikan. Wa yustahabbul israr fi dhuhri wal asri. Dan juga disunahkan untuk memelankan bacaan dirinya sendiri saja yang dengar. Kapan itu? Sholat zuhur dan sholat asar. Zuhur dan asar nggak boleh kenceng suaranya. Watsalisatu fil maghribi. Juga rakaat ketiga pada saat sholat maghrib itu disunahkan untuk pelan bacanya, nggak boleh kenceng-kenceng bacanya. Makanya ketika kita sholat jamaah, sholat maghrib sama sholat isya, rakaat pertama, kedua kenceng, rakaat ketiga, keempat pelan, karena itu disunahkan seperti itu. Wal akhirayaini minal isya'i, dan juga di dua rakaat terakhir sholat isya. Dua rakaat pertama bacanya kenceng di sholat isya, dua rakaat kedua bacanya pelan di sholat isya. Li'annahu naqalal khalfa minas salaf, begitulah yang dipelajari ulama khalaf dari ulama salaf. Ulama salaf mengajari ulama khalaf seperti itu. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada sahabat seperti itu, sahabat mengajarkan kepada santrinya sahabat seperti itu, santrinya sahabat mengajarkan kepada santrinya sahabat lagi juga begitu. Jadi ini semuanya berasal dari ulama khalaf yang didapat dari ulama salaf. Kalau ada orang ngaku dia adalah mengikuti ulama salaf tapi amalannya tidak sama amalan ulama salaf, itu namanya salaf keblinger namanya itu. Fa in fatathu sholatu bin nahari qadhaha fil laili asarra li annaha sholatun naharin. Lalu gimana kalau seandainya sholat zuhur kelupaan, kemudian ingatnya waktu malam, gimana? Kan sholat di malam hari suaranya kenceng kan? Nah, kalau sholatnya zuhur gimana? Sholatnya zuhur lupaan, ingat-ingat tahu-tahu, oh iya aku belum sholat, udah waktu sholat isya ini baru ketahuan. Sudah setelah selesai sholat isya, namanya itu sholat qadha. Namanya sholat qadha. Rasulullah mengatakan kalau lupa atau ketiduran sholat, maka sholatnya adalah waktu ingat atau waktu bangun dari tidur. Waktu bangun dari tidur ingat belum sholat, langsung sholat gitu kan. Coba kalau subuh-subuh itu terlambat, bangunnya jam 8. Jam 8 itu sholat subuhnya. Jangan tidak sholat. Jam 8 baru bangun, jam 8 itu sholat subuhnya. Karena sholat itu sholatnya adalah pada saat terbangun dari tidur. Kalau lupa saat ingat, kalau tidur saat bangun. Tidak boleh ditinggal. Lalu gimana kalau saya sholat siang kelupaan, ngerjakannya di malam hari? Tetap untuk membaca Fatihahnya adalah pelan. Karena apa? Aslinya adalah sholat zuhur aslinya. Jadi walaupun malam bacanya pelan. Fa'in fatathu bil laili, gimana kalau seandainya sholat malam kelewatan atau malam tidak sholat? Misalnya subuh nih lupa, kelupaan subuh nih, ingatnya waktu zuhur itu kan, subuhnya kelupaan, ingat waktu zuhur. Fa'in fatathu bil laili qadhaha fin nahari, kemudian dibayar di waktu zuhur, gimana kira-kira sholatnya itu? Dikencengi apa tidak? Asarro, sholatnya tetap dipelankan bacanya. Kan subuh tadi. Ya, sholatnya subuh, kemudian ingatnya waktu zuhur, tetap sholatnya dipelanin bacanya. Kenapa? 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi SAW qala, Nabi SAW bersabda,
idza ra'aitum man yajhar bil qiraati fi sholatin nahari farmuhu bil bahri. Kalau kalian, kata Rasul, kalau kalian melihat orang yang siang hari sholatnya dikencengkan suaranya, lempari dengan kotoran binatang. Ada tai kambing, lemparkan ke dia. Ada tai kucing, lemparkan ke dia. Ada tai onta, lemparkan ke dia. Ada tai sapi, lemparkan ke dia. Jadi kalau siang hari ada orang yang membaca kencang, kecuali hari Jumat nih, membaca kencang bacaannya, maka lempari dia dengan onta. Makanya kalau seandainya sholat subuh ketinggalan, ingatnya waktu duhur, maka membayar atau kodoknya waktu duhur tetap suaranya pelan, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa yuqalu inna sholatan nahri ajma'u. Sholat siang itu sama dengan asing. Sholat siang itu, duhur, asar itu sama dengan asing. Makanya pelan-pelan. Orang asing itu kan biasanya tidak banyak ngomong, diem. Begitu kalau orang asing kan. Tapi kalau orang udah biasa di situ, kamu bunyi terus itu kan. Kalau asing diem. Wa yahtamilu indi ayyajhara kama yasirru fiha fatahu minas sholatin nahari qada'a bil laili. Jadi wa yuqalu inna sholatan nahri ajma'u. Salat siang itu adalah asing. Wa yahtamilu indi ayyajhara, dan menurut aku kata orang yang berkata ini, enggak jelas nih, yuqalu dikatakan kan. Kata orang yang berkata, berarti di sini adalah musannif. Wa yahtamilu indi ayyajharo. Kalau menurut aku sholat yang subuh tadi tetap dikencengkan. Nih. Ada yang berkata, ada yang pendapat sholat subuh yang ketinggalan dibayar waktu zuhur tetap suaranya dikencengin. Kenapa? Karena aslinya itu adalah sholat malam, sholat zuhur. Kama yasiru fima fatahu minas sholatin nahari, sebagaimana dipelankan ketika sholat isya, sholat di siang hari, sholat zuhur ketinggalan dibayar di malam hari tetap suaranya pelan. Maka suara yang sholat subuh dilaksanakan dibayar waktu zuhur, suaranya tetap kencang. Sholat zuhur dibayar waktu isya, suaranya tetap pelan. Jadi pendapat pertama tadi, sholat siang tidak boleh dikencengin. Kalau ada orang yang sholat siang bacanya kencang, suruh melempari pakai tai, pakai kotoran. Tetapi ada pendapat juga, kalau itu karena ketinggalan, sholat subuh ketinggalan dibayar siang hari, tetap suaranya, baca fatihahnya kencang. Sholat duhur dibayar di malam hari, tetap suaranya dipelankan. Karena duhur artinya aslinya pelan gitu kan. Karena duhur aslinya pelan, maghrib aslinya kencang. Maka walaupun dibayar di siang hari tetap kencang. Ini pendapat yang lain. Faqadhaha bil laili. Jadi sholat yang di siang hari diqadha di malam hari, maka bacanya pelan. Sholat malam diqadha di siang hari, bacanya bacanya kencang. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama, sholat siang diqadha di malam hari tetap apa? Tetap pelan. Sholat malam di qadha di siang hari, bacanya tetap pelan. Pendapat pertama. Pendapat kedua, sholat malam diqadha di siang hari, bacanya kencang gitu. Di sholat yang pendapat kedua. Faslun, fasal. Selanjutnya lagi. Tsumma yarka'u, lalu ruku'. Setelah baca Fatihah, baca surat, kemudian ruku'. Wa huwa fardhun min furudis sholati. Ruku' itu adalah rukun daripada rukun sholat. Kalau orang sholat tidak ruku', maka sholatnya batal. Harus diulang dari awal. Liqaulihi azza wa jalla war
irka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Surah Al-Hajj ayat 77. Surah Al-Hajj ayat 77 diperintahkan irka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Jadi rukuk salah satu dari rukun salat. Wal mustahabu ayyukabbira lirruku'i, disunahkan pada saat rukuk itu membaca takbir Allahu Akbar. Nah, baru rukuk. Jadi namanya takbir intikal, takbir perpindahan. Jadi sunnah. Jadi misalnya kan begini, walam yakul lahu kufuwan ahad, takbir Allahu Akbar. Waktu takbir gimana? Wal mustahabu ayyukabbira liruku'i, disunahkan untuk takbir pada saat rukuk. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati yukabbiru. Nabi itu kalau memulai salat takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Khina yakumu, pada saat berdiri. Idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu wa hina yarka'u, pada saat berdiri dan pada saat rukuk. Saat berdiri Nabi takbir, saat rukuk Nabi juga takbir. Tsumma yaqulu, setelah itu baru sami Allahu liman hamidah. Bangun dari rukuk membaca sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu. Pada saat bangun dari rukuk membaca sami Allahu liman hamidah, tsumma yukabbiru hina yasjudu. Setelah itu baru baca takbir lagi untuk sujud, Allahu Akbar, baca takbir lagi untuk sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian takbir lagi ketika bangun dari sujud, Allahu Akbar. Yaf'alu dzalika fi sholati kullaha, seperti itu melakukannya setiap rakaat sholat. Jadi saat mau sholat takbiratul ihram, kemudian saat mau rukuk takbir Allahu Akbar, bangun dari rukuk iktidal sami Allahu liman hamidah, mau sujud Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar. Begitu dilakukan setiap rakaat, kullaha, semuanya, hatta yakdiha, sampai selesai sholat. Wali anna hawa ilar ruku'i fi'lun fala yahlu minal dzikri kasairil akmal. Karena mulai dari rukuk tadi itu adalah satu pekerjaan sholat. Fala yahlu, jangan sampai kosong minad dzikri, jangan sampai kosong zikir dari perbuatan-perbuatan sholat tadi. Waktu rukuk juga zikir subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, iktidal juga zikir Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Waktu sujud juga zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena itu setiap gerakan-gerakan sholat itu jangan sampai tidak ada zikirnya. Kalau sholatnya cepat-cepat, nah itu susah zikirnya. Yang sholatnya cepat-cepat tuh nggak ada zikirnya malahan. Wa yustahabu ayyarfa'a yadayhi khadwa mankibaihi. Jadi pada saat takbir itu disunahkan untuk mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Ini namanya pundak nih. Kalau ini bukan sejajar, namanya di depan dada. Yang di hadis itu namanya khadwal mankibain. Khadwal mankibain itu di sini. Imam Rafi'i menjelaskan khadwal mankibain itu ibu jari ini sejajar dengan telinga. Dalam Majmu' Syarih Muhadzab Imam Nawawi juga mengatakan begitu. Jadi ini sejajar dengan telinga. Jadi begini, khadwal mankibain itu satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Bukan di depan begini. Kalau depan begini ini bukan khadwal mankibain, namanya amamal mankibain. Enggak ada hadis namanya amamal mankibain. Yang ada itu khadwal mankibai. Jadi khadwal mankibai itu seperti ini, bukan seperti ini. Nah, kalau perempuan seperti ini nggak boleh dilebarin karena ini adalah aurat. Maka kalau dirapetin ini lebih banyak menutup auratnya daripada dibuka seperti ini. Apalagi belum sempat mandi ini. Jadi bersin-bersin nanti sebelah kanan kirinya gitu kan. Jadi
Kalau perempuan dirapeti begini. Nah, kalau laki-laki biasa seperti ini. Ini namanya khotbah mangkibain. Ini namanya mangkibun, ini mangkibun. Khotbah itu ini disejajar dengan dua pundak. Pundak kanan, pundak kiri. Kalau begini amama bukan khotbah. Jadi harus seperti ini di sini. Yang seperti ini berarti menyalahi itu. Yang seperti menyalahi. Kalau di sini adalah khotbah mangkibun. Apalagi kalau takbirnya begini. Nah, itu malah salah lagi yang seperti itu. Wa yustahabbu ayyarfa ayatahi khadwa mankibai fi takbiri. Jadi pada saat takbir itu tangannya sejajar dengan dua pundak kanan dan pundak kiri. Lima zakarnahu fi hadisi Ibnu Umar. Sebagaimana yang telah kami jelaskan, musannif mengatakan sebagaimana yang telah kami jelaskan dari hadis Ibnu Umar di dalam takbiratul ihram. Wa yajibu ayyan janiya ila haddin yablugha rahatahu rukbatahu. Dan diwajibkan ayyan janiya itu untuk bungkuk. Jadi diwajibkan untuk bungkuk ila haddi yablugha rahatahu rukbahu. Jadi rahatahu itu telapak tangan. Telapak tangan itu memegang lutut. Jadi bungkuk memegang lutut terus ininya lurus. Jadi seperti ini. Megang lutut begini. Kadang ada takbir seperti ini salah seperti ini. Yang benar adalah seperti ini. Ini lututnya dipegang oleh rohatahu. Jadi dua telapak tangan. Ini namanya dua telapak tangan. Jadi rohatahu seperti ini. Jadi rohatahu seperti ini. Ini dua telapak tangan namanya. Ini rohatahu. Ini rohatahu. Yang seperti ini juga salah. Yang seperti ini juga salah. Yang benar adalah seperti ini. Jadi yang ini nih yang harus dipegang lututnya ini lutut dipegang pakai telapak tangan. Rohatahu, rohatun itu telapak tangan. Jadi rohatahu memegang rukbatahu. Ini rukbatun, rukbatani, rukbatahu. Rohatun, rohatani, rohatahu. Jadi rohatahu ala rukbataihi. Jadi dua telapak tangan ini di atas dua lutut. Nah, di pas lutut ini pegang. Lututnya dipegang begini, dimekarin begini, tidak dirapetin begini, tapi dimekarin ini. Ya pesutu, dimekarin begini. Yang seperti ini, apalagi seperti ini, salah itu. Memang dibungkukkan kepala, punggung dibungkukkan, tapi tidak seperti itu. Ini dipegang lututnya lurus, pandangan ke tempat sujud. Seakan-akan di punggung ini, kalau disiram air, airnya nggak ngalir kemana-mana. Itu saking ratanya pada saat ruku. Jadi seperti itu. Makanya sehat kalau orang yang sholatnya benar. Li'annahu la yusamma dunahu raki'an. Karena kalau di bawah tidak seperti tadi itu, tidak seperti tadi. Misalnya di atas megangnya di paha sini atau megangnya di bawah dengkul, itu tidak dinamakan ruko. Yang namanya ruko itu telapak tangan megang dengkul gitu kan. Wa yustahabbu ayyadha'a yadayhi ala rukbatayhi. Dan disunahkan untuk meletakkan kedua tangannya di atas lututnya tadi. Wa yufarriqu asabi'ahu. Nah, itu yufarriqu asabi'ahu. Jadi jari-jarinya ini agak dimekarkan begitu. Jadi tidak ada begininya enggak, jadi dimekarkan. Jangan begini. Ya, seperti ini. Bukan seperti ini. Jadi nyengkrem lutut ini, lutut didorong ke belakang. 5 ruya Abu Hamid As-Sa'idi, berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amsaka rahataihi ala rukbataihi kal qabidhi alaihima wa farraja baina asabihi. Riwayat dari Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Nabi pada saat rukuk itu dua telapak tangannya ini memegang dua lututnya. Pada saat memegang itu dia merenggangkan
tangannya, menggerakkan jari-jarinya, merenggangkan. Walayat biku, tidak tidak di bawah paha dia. Yang dipegang ininya bukan di bawah paha. Paha bagian bawah maksudnya begini. Masih di atas lutut tapi paha bagian bawah. Bukan bawah paha, paha bagian bawah. Paha bagian bawah. Kalau ini kan lutut. Ini yang di sini namanya paha bagian bawah. Ini namanya di bawah dengkul. Ini dengkul. Ini di atas dengkul tapi bawah bagian bawah. Tidak seperti itu. 5 ruya an Mas'ab bin Sa'id, berdasarkan riwayat dari Mas'ab bin Sa'id radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala sholaitu ila janbi Sa'id bin Malik, aku sholat di samping Sa'id bin Malik, faja'altu yadai ala rukbatai, aku letakkan kedua tanganku di atas dua lututku, wabaina fakhidi, di atas, begini, aku letakkan tanganku di atas antara lutut dan paha, antara lutut dan paha, berarti sini di atas di atas lutut, di bawah paha. Jadi beliau meletakkan tangannya, telapak tangannya itu antara lutut dan paha. Di lutut tidak, di paha sini juga tidak, di bawah paha bagian bawah, antara lutut dan paha. Fatobakot huma fadoroba biyadi. Kemudian dia memukul tanganku, katanya. Jadi Sa'id bin Malik ini memukul tangannya ini, tangannya Mus'ab. Mus'ab sholatnya di samping di samping Sa'id bin Malik. Jadi Mus'ab sholat di samping Sa'id bin Malik. Dia sholatnya waktu rukuk megang di atas lutut, di bawah paha, di atas lutut, langsung dipukul oleh Sa'id bin Malik ini. Faqala idrib bikaffaika ala rukbatika, letakkan tanganmu, kedua telapak tanganmu di atas lutut, jangan di atasnya lagi, pas pada lutut, jangan di atas lutut, di paha bagian atas atau di bawahnya lutut, enggak boleh seperti itu. Waqala, lalu dia berkata, ya bunayya, wahai anakku, dianggap anak nampaknya ini. Jadi Mus'ab ini masih kecil, Sa'id ini sudah dewasa. Mus'ab ini masih belajar, Sa'id ini sudah jadi guru. Jadi Sa'id mengatakan, ya bunayya inna qad kunna naf'alu hadza fa amarna an nadriba bil akfi ala rukbati. Wahai anakku, kami dari dulu melakukannya seperti itu, maka lakukanlah seperti itu juga, yaitu kedua telapak tangan memegang lutut. Wal mustahabu an ayyamudda dhahra wa unuqahu, dan disunahkan untuk meluruskan punggung dan leher. Punggung dan leher, jadi lurus begini, punggung dan leher itu lurus gini. Kalau ditaruh air di atasnya itu tidak tumpah gitu kan, tidak miring gitu. Wala yakna'u ra'sahu wala yaswihi, jangan sampai menundukkan kepala. Seperti ini misalnya, sujudnya seperti ini. Masa nggak boleh seperti itu. Misalnya sujudnya seperti ini, nggak boleh seperti itu. Ada yang sujud seperti ini, ada lagi sujud seperti ini. Bukan sujud, itu olahraga itu. Olahraga jangan sholat. Jadi kalau sujud lurus, punggung lurus, lihat tempat sujud biar lurus. Jadi pinggang ditarik sedikit. Jadi ditekan begini. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini juga. Jadi tidak boleh lehernya diturunkan, harus lurus antara punggung dengan leher. 5 ruya Aba Hamid As-Sa'idi, berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an, wasofa sholat Rasul SAW, menyampaikan cara-cara Rasulullah sholat. Faqama, Rasulullah berdiri, faraka'a, kemudian rukuk, wa'tadala, sampai lurus rukuknya. Rukuknya sampai lurus rukuknya. Walam yadrib ra'sahu wala yakna'uhu. Kemudian lam yusawwib
ra'sahu wala yakna'uhu. Jadi kepalanya ndak nunduk, lehernya juga ndak gantung. Jadi lurus. Jadi punggung, leher, kepala lurus. Wal mustahabbu ayyujafi mirfaqaihi an jambi. Untuk laki-laki itu disunahkan untuk merenggangkan sikut. Ayyujafi pada saat sujud itu, pada saat sujud. Wal mustahabbu ayyujafi mirfaqaihi an jambihi lima ruya Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika. Jadi ini apa? Sikunya ini lurus, jangan sampai bengkok pada saat rukuk tadi, jangan sampai bengkok. Fa in kanat imra'atu lam tujafi bal tadumu. Tapi kalau perempuan itu justru malah rapet. Kenapa? Karena lebih bisa menutup aurat. Ilal jari li anna dzalika astarolaha, itu lebih bisa menutup aurat. Wajibu ayat ma'inna fir ruku'i. Saat rukuk wajib tumakninah. Tumakninah itu tenang. Ukuran tenangnya membaca subhana rabbiyal azim wa hamdi, subhana rabbiyal azim wa hamdi, subhana rabbiyal azim wa hamdi 3 kali, itu ukuran tenangnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil musii, untuk orang yang sholatnya rusak. Lil musii sholatu, untuk orang yang sholat rusak. Jadi Rasulullah pernah melihat orang yang sholatnya berantakan. Sholat berantakan itu gimana ya? Sholatnya nggak karu-karuan, kayak ayam matuk, sholatnya nggak karu-karuan. Lalu Rasulullah menyampaikan, tsummarka hatta tatma'inna. Kemudian rukuklah kamu sehingga kamu rukuknya tumakninah. Jadi rukuknya tidak boleh tidak tumakninah. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sehingga rukukmu menjadi tumakninah. Wal mustahabbu ayyakula subhana rabbiyal azimi thalathan. Dan disunahkan pada saat rukuk membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Wadzalika adnal kamal, itulah yang membaca 3 kali itu lebih mendekati sempurna tumakninahnya. Lima ruya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi, orangnya pendek, kecil, sehingga pernah ditertawakan oleh orang kafir. Wih, ada burung di atas pohon, padahal itu Ibnu Mas'ud. Lalu Rasulullah marah. Demi Allah yang aku berada di tangannya, walaupun dia kecil tapi dia lebih berat daripada 2 bukit Uhud. Artinya apa? Ibadahnya sangat besar. Itu gawainya Ibnu Mas'ud itu selalu menyiapkan sendalnya Nabi. Pokoknya peralatan Nabi itu mau pergi kemana-mana disiapkan oleh Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud termasuk kesayangan Rasulullah. Orangnya kecil, pendek, mungkin kalau sini kayak ucok baba gitu kan. Sholatnya di atas pohon? Dia kan manjat pohon. Oh, bukan sholatnya. Pas lagi manjat pohon ngambil apa gitu, ada orang iseng, woi ada pohon, ada burung di atas pohon. Padahal dia dianggapnya burung, itu mengejek namanya kan. Berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza raka ahadukum, kalau kalian ruku, faqala subhana rabbiyal azimi thalathan, maka ucapkan subhana rabbiyal azimi thalathan. Kalau kita kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Faqad tamma ruku'ahu, kalau membaca seperti itu maka sempurnalah rukuk kalian. Wadzalika adnahu, yang seperti itu lebih mendekati kepada kesempurnaan tumakninah. Wal afdalu ayyudhifa ilaihi, dan lebih afdal lagi kalau ditambahi dalam rukuk itu setelah subhana rabbiyal azim wa bihamdi ditambahi Allahumma laka raka'tu wa laka khasya'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a laka sam'i wa basari wa adhami wa muhyi wa asabi. Dilengkapi seperti itu lebih sempurna lagi. Lima ruya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berdasarkan riwayat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kana idza raka'a, Nabi kalau ruku qala dzalika, mengucapkan seperti itu. Fa in taraka at-tasbih lam tabtul sholatahu, kalau dalam rukuk tadi lupa membaca tasbih tadi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi tadi, kalau lupa membaca itu tidak batal sholatnya. Lima ruya ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada lil musii sholatuhu, untuk orang yang sholatnya rusak tadi, tumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai rukukmu betul-betul tumaknina. Walam yadhkur at-tasbih, Nabi tidak menyebutkan tasbihnya. Jadi kalau cuman bergerak rukuk saja juga boleh, tidak batal sholatnya, cuman pahalanya kurang. Jadi begitu, kalau rukuk pas yang dipegang adalah lututnya, bukan di atas lutut, bukan di bawah lutut, tapi pas lutut. Kemudian tangannya dimekarin, jangan begini, tidak boleh, dimekarin begini sehingga lutut bisa kepegang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam